Halo, Assalamualaikum guys. Kembali lagi dengan saya, Farhan Gibran. Pada kesempatan video kali ini, kita akan membahas berkaitan dengan video yang sudah kita jelaskan pada sebelumnya, yaitu mengenai pengembangan produk digital. Dan pada video kali ini, kita akan fokus kepada marketing ataupun pemasaran terhadap pengembangan produk digital yang sudah kita lakukan. Nah, jadi ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama itu mengenai Bullshit Framework, kemudian metric growth hacking, kemudian metric behavior design. Nah, jadi kenapa tiga hal tersebut menjadi suatu hal yang penting dalam pengembangan produk digital dan bagaimana cara kita melakukan validasi MVP dengan ketiga hal tersebut. Nah, jadi itu yang akan kita bahas pada video kali ini. Nah, yang pertama itu mengenai bullshit framework. Nah, jadi di sini, kenapa bullshit framework itu penting dan dari mana asal muasalnya? Nah, jadi dalam dunia marketing, terdapat istilah baru yang digunakan sejak tahun 2011, yaitu traction. Nah, jadi traction itu dipopulerkan oleh Gabriel Weinberg, yaitu seorang founder DuckDuckGo yang juga aplikasi browser. Nah, jadi traction ini merupakan sebuah tanda jika perusahaan kita itu berhasil take off ataupun meluncur ke pasaran. Nah, contohnya saja jika kita memiliki mobile app, maka angka downloadnya akan tumbuh pesat. Nah, jika startup kita merupakan consumer app, maka daily user dari app tersebut akan meningkat pesat. Nah, jadi traction itu merupakan sebuah bukti adanya permintaan yang kuat dari para customer. Nah, jadi Bullseye Framework adalah alat yang sangat-sangat hebat untuk membangun strategi pemasaran pada pertumbuhan awal. Nah, bayangkan kita menggunakan pendorong market nih yang kuat untuk pertumbuhan bisnis kita. Kedengarannya menarik bukan? Nah, itulah yang ditawarkan kerangka Busi dalam bidang pemasaran pertumbuhan. Nah, dapat kita lihat pada gambar di sebelah, ini merupakan kerangka kerjanya, di mana dia mempunyai tiga lingkaran, di mana lingkaran paling luar itu memiliki 19 saluran ataupun 19 cara kita melakukan pemasaran, kemudian di dalamnya ataupun setelah lingkaran luar itu ada 6 saluran yang bisa kita gunakan setelah kita menyeleksi dari 19 yang ada. Kemudian baru yang terakhir, lingkaran paling tengah, yaitu ada tiga saluran, yaitu hasil daripada penyaringan 19, 6, dan kemudian menjadi tiga saluran yang akan benar-benar kita lakukan untuk pemasaran ataupun marketing terhadap produk kita. Nah, jadi kemudian kenapa jadi suatu hal yang penting lagi, yaitu karena dengan Bullseye Framework ini kita menggunakan metode khusus ini untuk membantu memastikan waktu dan sumber daya diinvestasikan secara efektif. Nah, sehingga menjauhkan kita dari upaya coba-coba yang tidak perlu. Nah, berkat proses tiga tahap yang sistematis ini, dari apa yang mungkin hingga apa yang berhasil, ini menawarkan wawasan yang sangat berharga tentang apa yang paling disukai audiens. Oleh karena itu, penerapan kerangka kerja ini akan sangat optimal gerakan taksisnya sekaligus meminimalkan pemborosan gitu ya. Dan kemudian kita dapat memperoleh pemahaman mengenai berbagai cara untuk akuisisi pelanggan. Nah, hal ini seringkali mengarah pada penemuan saluran non-konvensional atau terabaikan yang mungkin cocok dengan produk kita, tetapi sebelumnya tersembunyi atau dianggap tidak relevan gitu ya. Dan kemudian yang terakhir, mendorong kekhususan mengenai kebutuhan audiens, target kita, kemudian mendorong pemasar untuk menentukan tujuan secara eksplisit pada setiap tahap. Nah, jadi pelacakan dan pemantauan yang tegas dilakukan secara default karena kecanggihan dan ketepatan yang terlibat dalam mengukur hasil pasca penerapan setiap strategi saluran. Nah, itulah kenapa Bullshit Framework ini menjadi suatu hal yang penting dalam kita melakukan marketing terhadap pengembangan produk digital gitu ya. Dan kemudian, nah, bagaimana cara kita melakukan validasi MVP dengan bantuan Bullshit Framework? Nah, jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah identifikasi potensi saluran. What's possible? Nah, jadi kita dapat lihat pada gambar di sebelah. Jadi kita pertama itu harus membuat daftar semua saluran pemasaran yang mungkin bisa kita gunakan. Ada 19 saluran pemasaran yang dapat kita pertimbangkan, termasuk SEO, pemasaran konten, iklan berbayar, media sosial, acara offline, kemitraan, dan lain-lain. Nah, jadi setelah kita identifikasi potensi saluran, kemudian kita prioritaskan saluran what's probable. Nah, di sini kita fokus pada saluran yang paling mungkin memberikan hasil terbaik dengan
biaya yang terjangkau. Nah, jadi kita pilih 3 hingga 6 saluran yang menurut kita itu paling menjanjikan untuk diuji lebih lanjut ketika sedang dalam hal pemasaran. Nah, jadi setelah kita pilih 3 hingga 5, kemudian baru kita uji dan optimalkan what's working. Nah, jadi di sini kita lakukan eksperimen kecil untuk menguji efektivitas masing-masing saluran. Nah, jadi kita tetapkan metrik yang jelas untuk menilai keberhasilan eksperimen ini. Dan kemudian kita lakukan validasi MVP, kita gunakan saluran yang benar-benar terbukti efektif untuk menjalankan campaign ataupun marketing ini yang lebih besar dan lebih terfokus untuk MVP kita. Dan kemudian kita kumpulkan umpan balik dari audiens dan diukur metrik kunci seperti tingkat konversi, retensi, dan kepuasan pelanggan. Kemudian kita gunakan data itu untuk menentukan apakah MVP kita itu memenuhi kebutuhan pasar atau apakah peluang untuk pengembangan lebih lanjut. Nah, jadi setelah kita validasi MVP, baru kemudian kita iterasi dan penyempurnaan. Lalu kita ulangi agar kemudian ini bisa berjalan dengan baik. Nah, jadi itu jadi suatu hal yang harus kita lakukan ketika kita melakukan validasi dengan bantuan Bullshit Framework ini. Nah, jadi saya akan memberikan contoh pada pengembangan produk digital yang sedang kami kembangkan, yaitu mengenai jasa antar, di mana ini adalah sebuah jasa pengantaran barang, makanan, dan minuman di Menara 165 TB Simatupang, Cilandak, Jakarta Selatan. Nah, ini ada suatu jasa yang sedang kami kembangkan. Nah, jadi dalam hal ini kami juga melakukan dengan bantuan Bullshit Framework, di mana kita itu hal yang pertama kita lakukan adalah brainstorming. Jadi kita memilih daftar beberapa saluran pemasaran yang memungkinkan untuk kita lakukan. Ada 19 saluran pemasaran yang dapat kita lakukan. Nah, dari sini kita brainstorming mana yang sekiranya cocok dan sesuai nih terhadap pemasaran yang akan kita lakukan. Dan dari brainstorming itu lalu muncullah beberapa saluran yang ada. Kami memilih 6 dari 19 saluran itu, kemudian kami fokus pada saluran yang paling mungkin memberikan hasil terbaik dengan biaya yang terjangkau. Nah, di sini dapat kita lihat ya, ada offline ads dan viral yang akan kami pilih. Dan kemudian prioritas. Nah, dari 6 saluran yang sudah dipilih tadinya, kami memilih 3 dari saluran dari 6 saluran yang paling berpotensi tadinya. 3 saluran inilah yang akan kami uji, tapi kami hanya memakai 2 saluran, yaitu offline ads dan viral. Nah, jadi setelah kita memilah dari 19 saluran yang ada, lalu kita uji ataupun pengetesan. Nah, kita melakukan eksperimen kecil untuk menguji efektivitas masing-masing saluran ini. Nah, lalu kami menetapkan metrik yang jelas untuk menilai keberhasilan eksperimen ini. Dan offline ads sebagai sebuah flyer yang kami bagikan kepada 100 orang karyawan yang ada di Menara 965, dan viral adalah sebuah share sebuah flyer juga di WA group gitu ya. Kemudian dalam prakteknya di lapangan, kami hanya menggunakan saluran offline ads dengan membagikan 100 lembar flyer kepada karyawan Menara 165. Sedangkan untuk saluran viral, kami share melalui WA-G dengan target 200 orang. Nah, dari penyebaran yang sudah dilakukan, kami dapat buat metrik. Nah, jadi jumlah flyer yang terdistribusikan itu target 100 flyer, dan habis kami bagikan 100 kepada seluruh karyawan ataupun karyawan yang melintasi pada saat kami membagikan flyer tersebut. Nah, lalu kami memberikan promo, jadi kami memberikan promo gratis untuk pemesanan pertama dan sekali pengantaran. Nah, jadi volume pesanan dari pelanggan baru. Nah, ada 10 pemesanan dari 2 hari setelah pembagian flyer tersebut. Nah, jadi kita juga mengukur tingkat konversi, yaitu ada 10 pengguna per 100 flyer distribusi, yaitu sama dengan 10% tingkat konversi ini. Nah, jadi sebelah adalah gambar flyer yang kami bagikan kepada karyawan Menara 165. Nah, ini adalah bentuk metriknya yang sudah kami bikin. Kemudian ada MVP measurement.
Nah, kemudian kita akan bahas mengenai metric growth hacking. Nah, apa sih metric growth hacking itu dan kemudian kenapa menjadi suatu hal yang penting? Nah, jadi salah satu strategi bisnis modern yang digunakan untuk mempercepat pertumbuhan bisnis adalah growth hacking. Nah, jadi growth hacking itu merupakan sebuah strategi yang berfokus pada pertumbuhan bisnis secara cepat dengan mengakuisisi pelanggan sebanyak mungkin dengan dana minimal, serta berfokus pada pengalaman dan kepuasan pelanggan, sehingga bisnis mampu membesar dengan sehat dan berjangka panjang. Nah, jadi growth hacking itu secara eksklusif berfokus pada pertumbuhan bisnis secara cepat dengan kombinasi tiga kekuatan yang itu konten kreatif, eksperimen dan data, serta teknologi. Nah, jadi growth hacker itu di sini memiliki peran general karena mereka harus memiliki kemampuan empati yang tinggi pada konsumen dan menjadi kreatif. Nah, jadi terbiasa dengan eksperimen dan data serta paham dan terampil menggunakan teknologi. Nah, jadi growth hacking ini pertama kali dikenalkan oleh Sean Ellis, seorang entrepreneur, angel investor, dan startup advisor dari luar negeri. Dan kemudian kenapa menjadi satu hal yang penting? Yang pertama adalah kita bisa untuk mengakuisisi pelanggan baru lebih banyak, lebih cepat, dan lebih murah. Jadi mengetahui yang dibutuhkan, diinginkan, dan disukai konsumen merupakan langkah awal untuk menjadikan campaign marketing yang efektif. Selain itu diperlukan sentuhan kreativitas agar marketing kita itu tidak hanya efektif, tapi juga menjadi marketing kreatif yang mampu menarik perhatian audiens atau user lebih banyak. Nah, dalam growth hacking ini, setiap aktivitas marketing yang dilakukan selalu dibuat sistem pelacakan agar menghasilkan data. Nah, disinilah peran penting seorang data analis yang bertanggung jawab membaca data, menganalisa korelasi antar variabel, dan menyajikan dalam bentuk knowledge dan atau insight yang baru yang dapat kita pahami. Kemudian, pengambilan keputusan yang lebih berkualitas. Nah, jadi pengambilan keputusan di level tim, divisi maupun level bisnis menjadi lebih berkualitas karena semua berdasarkan dasar ilmiah yang baik, data driven maupun data informat, bukan berdasarkan asumsi-asumsi semata, like dan juga dislike. Nah, apalagi sekadar menggunakan perasaan dan emosional. Nah, itu salah ya. Jadi kita dengan growth hacking ini, dengan mindset growth hacking ini, kita bisa menggunakan data sebagai acuan kita dalam mengambil sebuah keputusan. Dan kemudian menjadikan perusahaan terbiasa dengan inovasi. Nah, sebuah perusahaan yang terbiasa dengan growth hacking, maka sudah terbiasa dengan adanya eksperimen dan analisis data. Nah, inovasi hanya bisa muncul dari sebuah eksperimen hal baru atau eksperimen-eksperimen kecil untuk memperbaiki kualitas produk sebelumnya. Nah, jadi kematangan perusahaan dalam melakukan proses-proses ilmiah-ilmiah ini lah yang menentukan kualitas inovasi di perusahaan tersebut. Nah, terakhir, ini membuat bisnis kita sustainable. Nah, jadi dalam growth hacking itu tidak hanya fokus mengakuisisi customer baru, tetapi juga merawat customer yang ada untuk pertumbuhan bisnis jangka panjang. Nah, fokus pada pengalaman dan kepuasan pelanggan merupakan hal yang wajib yang harus kita lakukan seorang growth hacker. Nah, itulah menjadi kenapa kemudian growth hacking ini atau metric growth hacking ini menjadi suatu hal yang penting dalam pengembangan produk digital. Nah, jadi kemudian bagaimana cara kita melakukan validasi FVP dengan bantuan metric growth hacking? Nah, jadi dapat kita lihat ya pada gambar di sebelah 6 tahapan period funnel, yaitu yang pertama awareness, kemudian acquisition, kemudian activation, kemudian retention, kemudian revenue, kemudian referral. Nah, jadi dari yang pertama itu tahap awareness, di mana kita ini ingin menyadarkan ataupun memberikan kabar kepada user ataupun customer bahwasannya ada produk kita nih dalam suatu wilayah ataupun suatu daerah gitu ya. Nah, jadi kemudian baru selanjutnya kepada tahap acquisition. Nah, gimana ini adalah bagaimana cara kita pengguna itu menemukan produk yang sudah kita kembangkan ataupun yang sudah kita luncurkan. Nah, ini kita mencari cara bagaimana kemudian mereka itu bisa menemukan produk kita. Kemudian baru pada tahap activation, ini di mana pengguna memiliki pengalaman pertama yang menyenangkan dari dari penggunaan produk yang sudah kita kembangkan. Kemudian retention, nah jadi pengguna kembali lagi. Nah jadi setelah mereka menggunakan sekali tadinya, jadi karena mereka sudah menyukai terhadap produk kita, mereka pasti akan kembali kepada
produk yang sudah kita kembangkan tadinya. Dan kemudian baru setelah mereka kembali, kemudian baru masuk kepada tahap revenue. Nah, ini kita akan menghasilkan uang dari pengguna gitu ya. Kemudian baru yang terakhir adalah referral. Jadi pengguna itu akan merekomendasikan produk kita gitu kepada orang lain. Nah, jadi secara tidak langsung mereka memarketingkan ataupun melakukan pemasaran terhadap produk kita dari mulut ke mulut gitu ya. Nah, jadi inilah yang harus kita pahami dalam metric growth hacking. Jadi ada 6 tahapan yang bisa kita dilakukan dalam metric growth hacking ini. Nah, jadi bagaimana cara kita itu untuk melakukan MVP dengan bantuan metric growth hacking ini? Yang pertama adalah define key metric. Nah, jadi kita tentukan dulu nih metrik utama yang akan kita gunakan untuk mengukur keberhasilan MVP kita. Nah, misalnya jumlah pengguna baru, tingkat retensi, dan volume pesanan. Dan kemudian baru setelahnya kita set goal, kita tetapkan tujuan yang jelas dan terukur, misalnya mendapatkan 500 pengguna baru dalam sebulan atau mencapai 1000 pesanan dalam 2 bulan misalnya. Lalu kemudian baru kita identify growth channel. Nah, jadi tentukan saluran pemasaran yang akan kita uji seperti media sosial, email marketing, referral, program, dan SEO. Kemudian baru kita create hipotesa. Jadi buat hipotesis untuk setiap saluran. Misalnya, jika kami menawarkan diskon 20% untuk pesanan pertama, kami akan meningkatkan jumlah pendaftaran baru sebesar 30%. Jadi kita harus buat hipotesa juga di sini. Kemudian kita lakukan run eksperimen. Jadi lakukan eksperimen kecil untuk menguji hipotesis kita. Gunakan pendekatan A/B testing untuk mengukur efektivitas berbagai strategi. Kemudian barulah kita identify growth channel. Nah, lalu kita analisis hasil eksperimen untuk menentukan saluran mana nih yang paling efektif. Gunakan data untuk mengukur metrik yang telah kita tetapkan tadinya. Lalu baru kemudian kita iterate and scale. Jadi berdasarkan hasil analisis, kita iterasikan strategi yang berhasil dan kita tingkatkan skala upaya pada saluran yang paling efektif. Nah, itulah cara kita melakukan MVP dengan bantuan metric growth hacking ini. Nah, jadi ini adalah sebuah contoh penerapan pada jasa yang kami kembangkan, di mana yang pertama adalah define key metric. Jadi kita di sini yang menjadi metriknya adalah jumlah pengguna baru, kemudian tingkat retensi, kemudian volume pesanan harian itu kita buat gitu ya. Kemudian baru kami set goal. Jadi goal yang kami set di sini adalah mendapatkan 20 pengguna baru dalam 2 bulan pertama. Kemudian mencapai 20 pesanan dalam 1 bulan pertama. Dan ini adalah goal yang kami set gitu ya. Jadi kemudian identify growth channel. Nah, jadi itu ada 2 kami gunakan. Yang pertama adalah media sosial melalui WA group, kemudian adalah flyer gitu ya. Kami bagikan secara offline kepada karyawan Menara 165. Kemudian kami create hipotesa, kami buat hipotesa yaitu program referral. Jika kami memberikan promo pengguna pertama gratis pengantaran, maka pesanan akan meningkat gitu ya. Nah, jadi ini adalah sebuah bentuk penghargaan kepada mereka. Jika mereka menggunakan pertama kali, maka kami akan memberikan gratis untuk pengantaran. Kemudian kita lakukan eksperimen. Nah, jadi program referral gratis pengantaran untuk setiap pengguna pertama. Kemudian metriknya jumlah referensi, konversi, dan referensi. Kemudian kita analyze result. Jadi di sini ada berapa jumlah, ada jumlah referensi yaitu 100, dan dari 100 yang kita bagikan itu ada 10 yang melakukan pemesanan terhadap jasa yang kami kembangkan. Kemudian baru kita iterate and scale. Nah, jadi program referral, program ini berhasil, tapi perlu diperbaiki untuk menurunkan CAC. Pertimbangkan untuk meningkatkan insentif bagi pengguna pertama kali. Nah, itulah sebuah contoh yang kami lakukan pada jasa antar gitu ya. Nah, inilah metriknya. Dapat kita lihat pada gambar ini, di mana vision pertama itu viral, sebar poster di WA dan IG, itu populasi 200 orang. Kemudian acquisition 2, kita offline ad, sebar poster di Menara atau flyer kepada 100 karyawan, dan itu habis terbagi. Kemudian activation, memesan jasa melalui WA, itu ada 10 orang. Nah, jadi dari 100, itu yang kami bagikan ada 10 orang yang melakukan pemesanan gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir yang akan kita bahas adalah metric behavior design. Nah, jadi apa sih metric behavior design itu dan kenapa menjadi suatu hal yang penting? Nah, jadi dapat kita lihat
pada gambar depan. Nah, jadi gambar ini menggambarkan model perilaku Fogg yang dikembangkan oleh Prof. B.J. Fogg dari Stanford University. Model ini dikenal sebagai Fogg Behavior Model atau FBM dan terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama motivasi, kemudian kemampuan atau ability, kemudian pemicu atau prompt. Nah, model ini digunakan untuk memahami bagaimana perilaku manusia dipicu dan dapat diubah. Nah, jadi penjelasan dari model perilaku ini menunjukkan bahwa untuk mengubah perilaku atau membuat seorang melakukan tindakan, tentu jika tertentu kita perlu memastikan bahwa motivasi mereka cukup tinggi. Tindakan tersebut cukup mudah dilakukan dan ada pemicu yang tepat pada saat yang tepat. Nah, jadi jika ketiga komponen ini selaras, maka kemungkinan besar perilaku yang diinginkan akan terjadi. Nah, contoh penerapannya yaitu motivasi. Kita bisa meningkatkan motivasi pengguna dengan menawarkan diskon atau promosi menarik. Nah, itu salah satu bentuk motivasi. Kemudian kemampuan ataupun ability. Buat fitur tersebut mudah diakses dan digunakan, misalnya dengan UI UX ataupun antara muka pengguna dan yang sederhana dan jelas, jadi mudah untuk digunakan. Kemudian pemicu ataupun prompt. Nah, jadi kita kirimkan notifikasi atau email yang mengingatkan pengguna untuk mencoba fitur tersebut. Nah, jadi itulah sekilas tentang behavior design yang dikembangkan oleh peneliti asal Stanford University yaitu Prof. B.J. Fogg. Kemudian metric behavior atau desain perilaku adalah pendekatan yang menggabungkan psikologi, desain, dan teknologi untuk mempengaruhi tindakan pengguna. Nah, jadi pendekatan ini penting karena membantu memahami dan merancang pengalaman yang mendorong perilaku yang diinginkan, seperti peningkatan pengguna layanan, retensi pelanggan, dan peningkatan konversi. Nah, jadi ada beberapa hal kenapa ini jadi suatu hal yang penting. Yang pertama adalah meningkatkan pengalaman pengguna ataupun UX gitu ya. Nah, jadi dengan memahami perilaku pengguna, kita dapat merancang antarmuka atau UX dan proses yang lebih intuitif sehingga pengguna lebih mudah dan cepat mencapai tujuan mereka. Kemudian kita mendorong retensi pengguna. Nah, jadi desain perilaku yang baik dapat membuat pengguna lebih tertarik dan terlibat dengan produk yang kita kembangkan, yang pada akhirnya meningkatkan tingkat retensi. Kemudian memfasilitasi perubahan perilaku. Nah, jadi dengan menggunakan pemicu, trigger, imbalan rewards, dan penguatan, kita dapat mempengaruhi pengguna untuk melakukan tindakan yang kita inginkan, seperti melakukan pemesanan ataupun merekomendasikan layanan kepada teman-temannya. Nah, kemudian yang terakhir adalah mengurangi hambatan. Nah, jadi desain perilaku ini membantu kita untuk mengidentifikasi dan mengurangi hambatan yang mungkin menghalangi pengguna untuk menggunakan layanan kita secara optimal. Nah, itulah kenapa metric behavior design ini jadi suatu hal yang penting. Kemudian, bagaimana cara kita melakukan validasi MVP dengan metric behavior design ini? Yang pertama, jadi dapat kita lihat pada gambar di depan, ya. Jadi kita lihat ini adalah sebuah tabel yang membentuk metrik. Jadi yang pertama itu adalah dot behavior adalah perilaku yang kita lakukan satu kali. Yang pertama yaitu ada green dot atau green dot yaitu do new behavior one time. Nah, jadi kita di sini melakukan tujuan validasi kita, misalnya menguji apakah pengguna mau mencoba fitur baru atau layanan untuk pertama kalinya. Kemudian kita bentuk strategi, misalnya kita berikan insentif seperti diskon ataupun promosi khusus untuk percobaan pertama. Kemudian kita tetapkan metrik, kita buat misalnya jumlah pengguna yang mencoba fitur baru atau rasio konversi dari pengguna baru ke pengguna yang aktif gitu ya. Itu contoh metrik yang bisa kita gunakan. Kemudian contoh implementasinya misalnya coba fitur baru kami sekarang dan dapatkan diskon 20%. Nah, itu sebuah contoh bentuk dot behavior dalam green dot. Kemudian blue dot atau do familiar behavior on time. Nah, jadi misalnya kita
membuat tujuan validasi, menguji apakah pengguna bersedia merekomendasikan produk atau layanan kepada orang lain. Nah, strategi yang bisa kita lakukan barangkali mungkin berikan insentif untuk setiap referensi yang berhasil. Nah, jadi metrik yang bisa kita gunakan misalnya jumlah rekomendasi yang diberikan, jumlah pengguna baru dari referensi. Misal contoh implementasi yang bisa kita lakukan, referensikan teman dan dapatkan hadiah menarik. Nah, itulah sebuah contoh Blue Dot. Kemudian Purple Dot. Nah, jadi Purple Dot ini increase behavior intensity or duration on time. Nah, jadi misalnya kita menetapkan sebuah tujuan validasi, menguji apakah pengguna bersedia meningkatkan intensitas atau durasi penggunaan produk. Dengan strategi yang mungkin bisa kita lakukan, mungkin kita memberikan tawaran diskon atau hadiah untuk penggunaan dalam jumlah yang besar. Mungkin metrik yang bisa kita gunakan yaitu adalah jumlah pengguna insentif yang dilakukan, kemudian total pendapatan dari peningkatan penggunaan. Nah, mungkin contoh implementasi yang bisa kita lakukan adalah gunakan produk kami lebih banyak dan dapatkan poin bonus. Nah, itulah sebuah bentuk implementasi yang mungkin bisa kita lakukan. Kemudian spend behavior. Ini adalah sebuah perilaku yang berlangsung dalam jangka waktu yang tertentu. Dan yang pertama ada green dot. Green span, yaitu the new behavior for a period of time. Nah, jadi kita bisa melakukan validasi dengan menguji apakah pengguna mau melakukan perilaku baru untuk periode tertentu. Dengan mungkin strategi yang bisa kita lakukan adalah kita menawarkan paket berlangganan ataupun promosi untuk jangka waktu tertentu. Nah, jadi contoh misal implementasi yang bisa kita lakukan adalah berlangganan bulanan dengan diskon khusus. Nah, itulah sebuah bentuk green span. Kemudian blue span. Nah, blue span do familiar behavior for a period of time. Nah, jadi validasi yang bisa kita lakukan mungkin menguji apakah pengguna mau melakukan perilaku yang sudah biasa mereka lakukan dengan jangka waktu tertentu. Misalnya, kita implementasi dengan cara dapatkan manfaat tambahan dengan berlangganan selama 3 bulan. Nah, itulah contoh blue span. Dan kemudian lanjut kepada purple span, yaitu increase behavior for a period of time. Jadi mungkin implementasi yang bisa kita contohkan adalah gunakan layanan kami setiap minggu selama sebulan dan dapatkan hasil spesial. Nah, itulah sebuah bentuk contohnya. Kemudian yang terakhir adalah pet behavior, adalah perubahan perilaku jangka panjang yang permanen. Yang pertama ada green pet, yaitu the new behavior from now on. Nah, jadi di sini contoh yang bisa kita lakukan mungkin ubah kebiasaan Anda dan dapatkan manfaat eksklusif seumur hidup. Nah, itu adalah sebuah bentuk contohnya. Kemudian blue pet, do familiar behavior from now on. Nah, jadi strategi yang mungkin bisa kita lakukan dengan GoPet ini buat sistem yang memudahkan pengguna untuk mempertahankan perilaku tersebut. Misalnya, nikmati kemudahan layanan kami setiap hari. Nah, itulah sebuah contoh Blue Pet. Kemudian yang terakhir, Purple Pet, increase behavior from now on. Nah, jadi mungkin strategi yang bisa kita lakukan, kita menawarkan program loyalitas atau manfaat tambahan untuk peningkatan penggunaan. Nah, jadi contoh implementasinya itu tingkatkan penggunaan Anda dan dapatkan hadiah loyalitas eksklusif. Nah, jadi dengan kita menggunakan Fog Behavior Grid, kita dapat merancang dan memvalidasi MVP dengan memicu perilaku spesifik dari pengguna dalam berbagai konteks. Setiap kategori perilaku, dot, spend, and pets, dan jenis perilaku green, blue, purple. Nah, kita memberikan panduan yang jelas untuk strategi validasi, metrik yang diukur, dan contoh konkret yang dapat diterapkan pada berbagai produk atau layanan. Nah, ini membantu kita memastikan bahwa MVP yang kita kembangkan dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna secara efektif. Dan di sini saya akan memberikan contoh terhadap jasa yang kita kembangkan juga di Menara. Di sini dapat kita lihat ya, sudah terisi table-tablenya dan penjelasannya. Nah, yang pertama adalah the behavior, yaitu green behavior, memesan layanan untuk pertama kalinya. Tujuan validasi memastikan pengguna baru mencoba layanan setidaknya sekali. Nah, metode validasi yang kami lakukan itu memberikan gratis untuk pesanan pertama. Contoh, misalnya kami memberikan gratis pengantaran untuk pesanan pertama. Kemudian, group behavior, itu kami memberikan rekomendasi jasa antar barang kepada teman.
Misalnya tujuan validasi yang kita lakukan, tingkatkan visibilitas layanan melalui rekomendasi dari mulut ke mulut. Dengan metode validasi, memberikan insentif untuk setiap preferensi yang berhasil, diskon untuk pesanan berikutnya gitu. Jadi untuk purple behavior, daftar membership di awal. Nah, jadi tujuan validasinya itu untuk mendapatkan komitmen awal dari pengguna, kemudian metode validasinya itu dengan menawarkan keanggotaan premium dengan memanfaatkan tambahan misalnya prioritas pengantaran diskon khusus. Kemudian spend behavior. Nah, jadi di table green behavior-nya itu bekerja sama dengan catering dalam jasa pengantaran B2B. Jadi tujuan validasinya itu untuk membangun hubungan bisnis jangka pendek dengan catering dengan metode validasi menawarkan tarif khusus atau manfaat tambahan untuk kerjasama sementara. Kemudian blue behavior berlangganan premium jasa antar selama 1 bulan. Nah, jadi dengan tujuan mendapatkan komitmen pengguna untuk jangka waktu tertentu dengan metode menawarkan diskon atau manfaat tambahan untuk berlangganan bulanan. Kemudian purple behavior memakai jasa antar selama 1 bulan dan dengan tujuan meningkatkan frekuensi pengguna layanan dengan metode buat paket langganan bulanan dengan harga menarik. Contoh misalnya kita nawarkan paket langganan bulanan dengan harga diskon di awal bulan misalnya. Lalu yang kemudian pet behavior. Nah, jadi yang pertama green behavior itu bekerja sama jangka panjang dengan apartemen untuk jasa pengantaran B2B dan FYI for your information. Jadi kita juga melakukan pengantaran di apartemen yang ada di Jakarta. Jadi dengan tujuan membangun hubungan jangka panjang dengan apartemen untuk layanan pengantaran dengan metode tawarkan kontrak jangka panjang dengan manfaat eksklusif. Kemudian blue behavior, memakai jasa antar setiap ada keperluan atau barang di lobi dengan tujuan membuat pengguna mengandalkan layanan setiap kali ada kebutuhan pengantaran dengan metode buat fitur yang memudahkan pesanan pengantaran kapan saja. Lalu yang terakhir purple behavior, memakai jasa antar untuk barang lain secara rutin dengan tujuan mendorong pengguna untuk menggunakan layanan untuk berbagai jenis barang dengan metode menawarkan diskon untuk berbagai kategori pengantaran. Nah, itu adalah sebuah contoh yang sudah kami lakukan dalam penerapan pada jasa antar. Nah, jadi teman-teman, kami di sini juga membuat sebuah prototipe chatbot antar yang kami buat dengan chatbot. Jadi dapat kita lihat ya, ketika ada pemesanan itu dibalas oleh chatbot gitu ya. Misalnya, nah, bisa kita lihat pada video di depan. Nah, di mana dia langsung membalas secara bot gitu ya. Jadi dibalas secara otomatis. Nah, inilah sebuah bentuk prototipe chatbot antar yang sedang kami kembangkan. Dan itu guys sedikit terkait dengan apa yang sudah saya share, apa yang sudah saya bagikan. Semoga yang melihat video saya dan teman-teman lainnya bisa kemudian memahami dan juga mengimplementasikan dalam karyanya dalam pengembangan produk digital yang mungkin sedang ataupun akan dilakukan. Mungkin sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.